Yuk, mulai. Oh, udah nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 3C, dari kelompok Pavlov, akan menjelaskan terkait materi teori belajar Pavlov yang termasuk ke dalam aliran psikologi tingkah laku. Nah, sebelum masuk pembahasan, kita perkenalan lebih dulu nih. Perkenalkan, nama saya Wira Atmowilaga. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Perkenalkan, nama saya Novi Lastri. Perkenalkan, nama saya Maulvin Azir Ahmad. Perkenalkan, nama saya Meilina Devisa Fitri. Ya, kami dari kelompok 5, salam kenal semuanya. Baik, kita masuk ke pembahasan saja. Next. Ya, dalam presentasi kali ini, ada 5 cakupan materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, biografi dari Ivan Pavlov. Yang kedua akan dijelaskan apa itu teori pembiasaan klasikal. Lalu ada hukum-hukum pembiasaan klasikal juga. Lalu ada prinsip-prinsip, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan teori pembiasaan klasikal. Next. Biografi. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa sih sebenarnya teori pembiasaan klasikal itu, kita akan menjelaskan sedikit nih, siapa sih Ivan Pavlov. Ivan Pavlov dilahirkan 14 September 1849 di Ryazan, sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Ia adalah seorang fisiologi, psikologi, dan dokter di Rusia. Pavlov adalah seorang ilmuwan yang membaktikan dirinya untuk penelitian. Ia memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana belajar tentang berbagai masalah dunia dan masalah manusia. Peranan dari ilmuwan menurutnya antara lain membuka rahasia alam sehingga dapat memahami hukum-hukum yang ada pada alam. Di samping itu, ilmuwan juga harus mencoba dan memahami bagaimana manusia itu belajar dan tidak bertanya bagaimana mestinya manusia belajar. Ya. Next. Ya. Silakan. Baik. Yang kedua yaitu teori pembiasaan klasikal atau classical conditioning. Teori pembiasaan klasikal atau classical conditioning ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov yang lahir pada tahun 1849 dan wafat pada tahun 1936. Seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya, classical conditioning ini adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Tres 1973. Pembiasaan klasikal atau classical conditioning ini termasuk pada teori behaviorism. Behaviorism adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada anjing. Di sebelah kiri terdapat gambarnya, yang itu dimulai dari gambar pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan atau UCS, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR. Selanjutnya gambar kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Kemudian gambar ketiga, dalam eksperimen ini, anjing diberikan sebuah makanan atau UCS setelah diberikan bunyi bel atau CS terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR akibat pemberian makanan. Yang terakhir atau gambar keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau CS tanpa diberikan makanan, secara otonom, anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Dalam eksperimen ini, bagaimana cara untuk membentuk perilaku anjing agar ketika bunyi bel diberikan, ia akan merespon dengan mengeluarkan air liur walaupun tanpa diberikan makanan. Karena pada awalnya di gambar kedua itu, anjing tidak merespon apapun ketika mendengar bunyi bel. Jika anjing secara terus-menerus diberikan stimulus berupa bunyi bel,
dan kemudian mengeluarkan air liur tanpa diberikan sebuah hadiah berupa makanan, maka kemampuan stimulus terkondisi atau bunyi bel untuk menimbulkan respons air liur akan hilang. Hal ini disebut dengan extinction atau penghapusan. Lanjut, yang ketiga yaitu hukum-hukum. Dalam eksperimen, Ivan menemukan dua macam hukum yang berbentuk, yakni Law of Respondent Conditioning dan Law of Respondent Extinction. Secara harfiah, Law of Respondent Conditioning berarti hukum pembiasaan yang dituntut, sedangkan Law of Respondent Extinction adalah hukum pemusnahan yang dituntut. Nah, menurut Hinzman 1978, yang dimaksud dengan Law of Respondent Conditioning ialah jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks ketiga yang terbentuk dari respon atau penguatan refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang dimaksud dengan dua stimulus tadi adalah CS dan UCS, sedangkan refleks ketiga adalah antara CS dan CR. Sebaliknya, Law of Respondent Extinction ialah jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforce, maka kekuatannya akan menurun. Lanjut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip classical conditioning dalam pembelajaran. Next. Prinsip classical conditioning menurut Pavlov yaitu belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kurang dengan perangsang yang lebih lemah. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Selanjutnya itu, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme atau individu. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Semua aktivitas susunan syarat pusat diatur oleh eksitasi dan inhibitasi. Next. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teori pembiasaan klasikal. Next. Adapun kelebihannya yaitu di saat individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya, akan mempermudah pendidikan dalam melakukan pembelajaran terhadap anak didik tersebut. Kekurangannya, jika ini dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan murid akan merasa ketergantungan atas stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal, seharusnya anak didik harus memiliki stimulus dari dirinya sendiri dalam melakukan kegiatan belajar dan kegiatan pemahaman. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jadi, kesimpulannya adalah Pavlov ini mengumpulkan teori tentang pembiasaan klasikal yang dimana memberikan stimulus respon kepada siswa dan melakukan pembiasaan di kelas. Namun ada dampak buruknya adalah kalau misalkan ini terlalu sering dipakai, maka siswa bisa ketergantungan gitu. Jadi siswa ini butuh stimulus respon. Baik, mungkin cukup hanya seperti itu presentasi dari kami terkait teori belajar Pavlov. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dan juga ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.